Halo anak-anak semuanya, khususnya anak-anakku kelas 4A dan kelas 4B SDIT Cendekia, yang insya Allah anak-anak semuanya selama di rumah aja ini anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di pertemuan kali ini bersama Pak Ihsan kita akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tema 6, tapi kita akan belajarnya di subtema yang ketiga. Di kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, kita lanjutkan giat berusaha meraih cita-cita, tema 6, subtema yang ketiga, bagian yang kedua. Setelah kita mempelajari kemarin, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Cita-cita tak mengenal suku, agama, maupun kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Akan tetapi, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara dalam membuat desain maket Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini yang ada di Jakarta. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang yang bernama Friedrich Silaban. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Friedrich Silaban yang arsitek Masjid Istiqlal tadi. Nah, Friedrich Silaban itu lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, yaitu pada 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Nah, ini merupakan gambar dari Friedrich Silaban. Nah, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Nah, ini adalah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Memerlukan waktu sekitar 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Friedrich pun berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Nah, gereja katedral adalah gedung tempat para umat Katolik dalam beribadah. Nah, ini merupakan gambar gereja katedral. Berikut beberapa tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar tempat ibadah di Indonesia, ada masjid, pura, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang Friedrich Silaban, mari kita lihat video berikut ini. Sosok Friedrich Silaban adalah seorang pribadi yang sangat menarik. Beliau layak disebut seorang arsitek pengukir sejarah toleransi agama di Indonesia. Mahakarya Friedrich Silaban bermula kala Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menggelar sayembara pembuatan desain Masjid Istiqlal. Ada 22 dari 30 arsitek yang dinyatakan lulus persyaratan. Nah, ternyata ada fakta menarik tentang Friedrich Silaban dan Masjid Istiqlal. Apa sajakah itu? Langsung simak ulasan video berikut ini. 1. Friedrich Silaban adalah seorang anak pendeta. Friedrich lahir di Bonandolok pada tanggal 16 Desember 1912.
Dulu beliau menempuh pendidikan kejuruan bangunan di Konongin Wilhelmina School dalam kurun waktu 1927 sampai dengan 1933. Frederik Silaban seorang anak pendeta yang menganut agama Kristen. Ia juga termasuk lulusan terbaik Akademi Van Baukus Amsterdam tahun 1950. 2. Frederik Silaban menang sayembara. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan. Pada akhirnya Bung Karno mengumumkan bahwa Frederik Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan sebagai pemegang sayembara arsitek Masjid Nasional tersebut. Ia pun dijuluki By the Grace of God oleh sang proklamator. Sedangkan penamaan Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. 3. Frederik Silaban akrab dengan Soekarno. Arsitek Frederik Silaban dikenal dekat dengan Presiden Soekarno. Soekarno mempercayai Frederik dalam banyak proyek gedung kenegaraan. Masjid Istiqlal dan kantor pusat Bank Indonesia adalah buktinya. Beberapa foto juga menunjukkan kebersamaan Soekarno dan Frederik, bahkan saat berkunjung ke rumah Frederik di Bogor. Mengawal pembangunan Masjid Istiqlal selama 17 tahun. Mulai dari penanaman tiang pancang Masjid Istiqlal pada tahun 1961 dan selesai pada tanggal 22 Februari 1978. Artinya, masa tersebut terjadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Frederik menjabat sebagai wakil kepala proyek Masjid Istiqlal, menemui kesulitan saat membangun Masjid Istiqlal. Mulai dari kesulitan teknis, krisis ekonomi, dan politik. Namun akhirnya Masjid Istiqlal menjadi karya terbaik Frederik. Frederik Silaban rajin survei. Untuk membangun Masjid Istiqlal, Frederik ditugaskan untuk melakukan survei ke negara-negara seperti Iran, Mesir, Malaysia untuk mencari materi interior dan mihrab Masjid Istiqlal. Frederik begitu fokus dengan kualitas Masjid Istiqlal agar bangunan dan interiornya dapat awet dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut terlihat dari suratnya kepada Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1977. Sebagaimana telah berkali-kali saya kemukakan, bahwa plat-plat untuk lantai Masjid Istiqlal kurang bijaksana. Karena plat-plat marmer sebagai lantai masjid yang besar dan yang akan dikunjungi oleh ribuan manusia dalam waktu 10 tahun akan sudah mulai aus dan rusak. Sehingga jauh daripada seimbang dengan kekokohan gedung Masjid Istiqlal secara keseluruhan. Tulis Frederik. 6. Jasa Frederik Silaban selalu dikenang. Dengan berbagai mahakarya yang membuat bangga bangsa Indonesia, Frederik Silaban tutup usia pada tanggal 14 Mei 1984. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Jasa Frederik Silaban akan selalu dikenang. Nah, itu tadi anak-anak semuanya pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.